Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Meka Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Meka Sukses Internasional merupakan Biro Umroh dan Haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Meka Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Meka Tour dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Meka Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Uhayyikum sahabat Meka Tour semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sangat bersyukur, layak bersyukur, terus menerus bersyukur. Semakin banyak bersyukur, semakin besar anugerah Allah, kenikmatannya, keberkahannya, kebaikannya untuk kita semua. Justru kita manfaatkan semua nikmat Allah, keberkahan dari Allah, kebaikan dari Allah untuk kebaikan kita, untuk keberkahan kita, untuk kebahagiaan kita di dunia ini, dan tentu kebahagiaan kita di dalam kehidupan akhirat kelak. Alhamdulillah, bersama Meka Tour kembali kita ngaji hikmah. Ngaji hikmah sekarang masuk pada hikmah yang ke-24 dan 25. Apa yang dimaksud dengan hikmah ke-24?
apa yang ada di hikmah ke-25. Mari kita bahas kajian hikmah dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kata beliau di hikmah yang ke-24, tidak boleh kaget dengan keburukan dunia. La tastaghrib khabarul aqdar. Jangan kaget kalau kita menemukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan dunia. Karena kata beliau, justru dunia ini ujian. Kalau ujian itu, kita tidak selalu menerima kebaikan-kebaikan. Kalau semuanya nikmat, kalau semuanya sehat, kalau semuanya baik, berarti kurang ujiannya. Maka kata beliau, la tastaghrib, jangan kaget, jangan heran, jangan pula bimbang. Oh, kenapa ini kok kehidupan dunia saya tidak saya sukai, tidak saya senangi. Kenapa yang saya inginkan tidak Allah berikan? Justru itulah kita tidak perlu kaget, tidak perlu ragu-ragu. Tapi yakinlah, kata beliau, tayakkan, yakinlah bahwa semua itu adalah dalam rangka kebaikan kita bersama. Dalam konteks ini, maka sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, semua yang ada dalam kehidupan hakikatnya adalah tidak baik. Kemudian kitalah yang bertugas untuk menjadikannya baik. Harta itu hakikatnya memang bisa jadi digunakan untuk keburukan. Namun dengan iman, dengan kekuatan spiritual kita, kita mampu menjadikan harta menjadi baik. Allah mengingatkan, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ternyata manusia amat sangat cinta kepada harta. Saking cintanya, dia lupa hak orang lain. Dia lupa bayar zakat. Dia lupa memberi sedekah, infak, dan wakaf. Maka itulah keadaan dunia. Namun dengan kebaikan yang ada dalam fitrah kita, dengan kemuliaan yang Allah telah anugerahkan pada manusia, ternyata manusia mampu mengubah dari yang buruk menjadi baik. Sehingga dikatakan jangan kaget kalau kita menemukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini. Jangan pula terlalu berharap yang ada dalam kehidupan ini hanya baik-baik saja. Dalam pandangan para ulama tasawuf, memang mereka memandang dunia itu dari dua sudut pandang. Sudut pandang pertama, dunia ini tadi adalah ujian, adalah sandiwara kita yang menjadi pemerannya, hasil akhirnya kita serahkan sama Allah. Yang kedua, dunia ini adalah memang lebih banyak hal-hal yang kita tidak sukai daripada hal-hal yang kita sukai. Justru kalau semuanya yang kita sukai, di mana ada ujiannya. Semakin banyak yang kita tidak sukai, itulah ujian dari Allah. Namun yakinlah wa annallah indahu ajrun azim. Kalau banyak yang kita tidak sukai, dan di situ adalah ujian Allah, di situ pula yang bernama ajrun azim, pahala yang sangat besar dari Allah. Itulah ringkasan dari hikmah yang ke-24. Kita masuk pada hikmah yang ke-25. Di tangan Allah atau dengan pertolongan Allah semua jadi mudah. Ringkasannya, hikmah yang ke-25 ini adalah ma tawaqqafa matlabuka wa anta fihi talibuhu bi rabbika. Jadi apapun kalau kita minta sama Allah maka menjadi mudah. Mudah itu bukan berarti semuanya kita dapatkan. Namun kemudahan adalah media untuk kita mendapatkan. Misalnya anak kita dimudahkan belajarnya. Mungkin tidak mendapatkan prestasi karena ujian dari Allah. Tapi kemudahan-kemudahan itulah yang menjadikannya nanti berprestasi. Maka nikmat yang paling tinggi adalah wa nuyassiruka lil yusra. Manakala Allah mudahkan. Mudahkan kita ngaji, mudahkan kita sholat, mudahkan kita berumroh bersama Mekatur, mudahkan kita berhaji, mudahkan kita berinfak, bersedekah. Hasil akhir adalah di tangan Allah. Tapi kemudahan itu kita maknai dalam kerangka ilmu tasawuf. Kemudahan itu berarti adalah fasilitas, adalah sarana, adalah media. Dan semua kita butuh media.
ngaji hikmah ini membutuhkan media. Alhamdulillah, Mekatur ada medianya. Sehingga dengan media ini kita dimudahkan. Memahami hikmah, kita dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Kita dimudahkan untuk bersaudara bersama Mekatur. Kita dimudahkan untuk berumroh bersama Mekatur. Semuanya adalah nikmat yang bernama wa nuyassiruka lil yusra. Bahkan Allah berjanji bahwa kemudahan jauh lebih banyak dari kesulitan. La yagliba usrun yusraini. Dikatakan tidak mungkin satu kesulitan melainkan akan dikalahkan oleh dua kemudahan. Maksudnya adalah kemudahan lebih banyak. Maka inti dari hikmah yang ke-25 memang sangat ringkas. Dengan Allah semua jadi mudah. Bersama Allah semua akan lebih mudah. Dan niat kita karena Allah justru itu adalah motivasi untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan. Mudah-mudahan bersama Mekatur umroh kita semakin mudah, haji kita semakin mudah, ibadah kita semakin mudah, amal soleh kita semakin mudah. Karena inilah fasilitas dari Allah, inilah kemudahan dari Allah, inilah sarana prasarana dari Allah. Selama kita syukuri itu, maka semakin mudah. Kenapa banyak yang merasa sulit? Karena tidak mensyukuri nikmat kemudahan. Selama kita mensyukuri nikmat kemudahan, maka yang ada pada kita adalah kemudahan-kemudahan. Itulah inti dari hikmah yang ke-25. Mudah-mudahan sahabat Mekatur, Bapak Ibu semuanya, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, semua yang ada pada kita semuanya adalah nikmat kemudahan dari Allah. Maka kita tingkatkan kemudahan itu. Hasilnya adalah ibadah kita, amal soleh kita, dan kebaikan-kebaikan kita. Semuanya Allahumma yassir umurona. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami. Allahumma haqiq roja'ana. Ya Allah, realisasikan, penuhi semua apa yang menjadi cita-cita mulia kami semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sahabat Mekatur dimanapun berada selalu diberikan kemudahan, dan kita menjelang ibadah haji juga semakin dimudahkan, urusannya dimudahkan, seluruh persiapan-persiapannya dimudahkan, sampai kita dapat menunaikan ibadah haji tahun ini dengan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan lagi, ikuti selalu media sosial yang ada pada Mekatur, baik di IG atau di YouTube-nya atau di Facebook-nya, di semua yang ada, dengan cara like, comment, share, dan subscribe semua media sosial yang ada. Semuanya untuk sahabat Mekatur, semuanya untuk keberkahan kita semua. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Tetap bersama Ngaji Hikmah Mekatur. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini salah satu kawasan di Bir Garas, Sumur Garas, dan ini dibangun musola, dibangun tempat tandas ataupun toilet. Ini untuk kepentingan para penziarah agar mereka bisa pas waktu datang waktu sholat itu ya dia bisa sholat, lalu kemudian ya kalau memang mau ambil wudhu sudah disiapkan di sini ya untuk toilet dan lain sebagainya. Dan bentuk musolanya juga masih terlihat ya sangat-sangat alami gitu ya. Masih arsitek ini masih arsitek lama, bahkan di atas ini juga ya hanya alang-alang saja gitu ya. Dan sumur garas ini dinamakan garas itu kan tanaman ya, jadi dulu ketika Nabi SAW di sini ini ya dikira itu sumur ada air, itu dilihat ternyata ada pohon yang tumbuh, lalu kemudian Nabi dia meludahi dengan air yang kubur-kubur itu hingga kemudian muncul air. Nah, dinamakanlah garas. Ada lagi yang menamakan ini ludah Nabi SAW. Maka Ibnu Abbas yang menarik itu pernah menyatakan apapun yang pernah didatangi, apapun yang pernah disentuh oleh Nabi SAW, lalu kemudian kita datangi, ketahuilah bahwa di situ adalah sumber keberkahan. Jadi
mudah-mudahan ya siapapun yang datang ke tempat ini ya termasuk mereka yang mendapat ya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mekatur, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Mekatur ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, dan tidak terasa kita sudah memasuki hikmah yang ke-26. Kita lanjutkan hikmah 26 sampai dengan hikmah yang ke-27. Hikmah yang ke-26 dari buku beliau dikatakan kembali kepada Allah sejak awal. Justru min alamatin nujhi fin nihayat ar-ruju ilallah fil bidayat. Tanda orang itu mendapatkan sukses, mendapatkan keberuntungan di akhir karena sejak awal dia mengawalinya karena Allah, untuk Allah dan bersama Allah. Maka ketika awal kita melakukan apapun, kita awali dengan mengingat Allah. Kita awali dengan nawaitu. Kita awali pula niat kita ikhlas karena Allah. Kita awali bahkan dengan doa, memohon kepada Allah agar semua yang kita jalankan bernilai pahala. Dalam pandangan para ulama tasawuf, yang dijalankan oleh manusia itu kemungkinan ada dua kategori. Ada orang beramal sekedar menggugurkan kewajiban. Misalnya sholat. Ya sudah, dia tidak wajib lagi sholat karena udah sholat. Tetapi mungkin tidak ada pahalanya. Maka yang paling tinggi ia jalankan ibadah dan berpahala di sisi Allah. Bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Al-bara'atu minaz zimmah. Maka sejak awal ada niat dalam semua ibadah. Sejak awal ada keikhlasan dalam semua ibadah. Sejak awal kita orientasinya mendapatkan nilai atau balasan pahala dari Allah. Kalau itu dilakukan di awal-awal kita beraktivitas, menurut beliau adalah alamatun najah. Itu tanda kita sudah sukses menjalankannya. Misalnya kita akan berumroh. Maka sebelum berumroh kita yakin dulu. Kita ikhlaskan dulu. Kita nawaitu dulu. Kemudian kita berdoa kepada Allah. Maka nanti proses perjalanan umroh kita dari mulai awal sampai kita pulang ke tanah air, semuanya menjadi catatan-catatan kesuksesan dari ibadah umroh. Tentu kategori sukses itu bukan hanya kita menyelesaikan manasik seluruhnya, tapi kita berbaik dengan sahabat, dengan keluarga. Pulang kita juga membawa oleh-oleh untuk semua yang kita mintakan doa kepada mereka. Kita doakan mereka semuanya pula. Itu tanda bahwa kita sudah mengawali dengan Allah, maka akhirnya kita mendapatkan sukses dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau betul-betul mengandalkan diri kita, mungkin kita tidak mampu menjalankan itu. Namun karena kita tidak mengandalkan diri kita, karena kita bergantung sama Allah, maka menjadilah mudah. Min alamatin nujhi adalah kita mengingat Allah, kita kembali kepada Allah, kita memohon kepada Allah sejak awal kita melakukan aktivitas apapun. Itulah ringkasan dari hikmah yang ke-26. Selanjutnya, sahabat Mekatur, kita lanjut saja kepada hikmah yang ke-27. Bersungguh-sungguh sejak permulaan. Kalau hikmah 26 tadi, kita yakinkan di awal semuanya sudah sesuai dengan keikhlasan, keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan memberikan kesuksesan dalam semua usaha yang kita jalankan. Namun di hikmah yang ke-27, bersungguh-sungguh sejak permulaan. Ada yang mengatakan bahwa ini kan pertama kali, sudahlah biasa aja, namanya juga pertama kali. Ini berarti dia tidak meyakini bahwa pertama kali itu menentukan kualitas akhirnya. Namun tentu dalam kehidupan manusia ada tahapan-tahapan yang berbeda-beda. Ada 3 kemungkinan. Ada orang dari awal sudah baik, semakin baik, dan akhirnya paling baik. Ada orang yang dari awalnya belum baik, kemudian dia menjadi baik dan lebih baik. Namun yang tidak diinginkan dari awal sudah baik, kemudian malah menyusut kebaikannya dan malah amat sangat tidak baik. Kita semuanya mungkin berada pada keadaan pertama dan kedua. Mungkin dari awal kita sudah baik, kemudian terus berangsur-angsur naik baik. Namun mungkin kita dulu juga tidak baik. Dulu kita tidak ibadah, dulu kita tidak beramal soleh. Namun menurut beliau, jika difahami hikmah yang ke-27, inilah
kesempatan masih ada dari Allah Subhanahu wa taala. Namun amat sangat bersyukur kalau dari awal sudah baik, ya, dari awal sudah ngaji, dari awal sudah sholat, dari awal sudah puasa. Tetapi kan tidak semuanya demikian. Ada yang baru dia sholat ketika usianya sudah 50-an. Mungkin dia baru tersadar untuk menunaikan ibadah umroh di usia-usia lanjutnya. Mungkin dia baru mendapatkan taufik dari Allah di masa-masa akhirnya. Tetap saja kalau hikmah ke-27 itu diamalkan dengan sebaik-baiknya, Allah berkenan untuk memenuhi semua yang kita lakukan. Maka bersungguh-sungguhlah sejak dari permulaan kita menjalankan apapun. Jangan sampai menunda, apalagi yang penting akhirnya bagus. Sesungguhnya akhir itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Milik kita adalah permulaan. Maka permulaan yang bagus, mudah-mudahan akhirnya bagus. Permulaan yang belum bagus, kita tingkatkan menjadi lebih bagus, nanti akhirnya tambah bagus. Karena Allah menilai dari awal, barulah kemudian akhirnya adalah merupakan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sangat mulia sekali apa yang disampaikan oleh beliau agar kita mendapatkan hikmah. Hikmahnya adalah sejak awal kita bersungguh-sungguh menjalankan apapun, bersungguh-sungguh beribadah, beramal soleh, bersungguh-sungguh berkeluarga, berteman, bersahabat, bersungguh-sungguh berolahraga, bersungguh-sungguh beraktivitas apapun. Karena mudah-mudahan dengan kesungguhan di awal, maka Allah berikan kesuksesan di akhir. Itulah catatan penting dari hikmah yang ke-27 dari kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan sahabat Mekatur, pemirsa dimanapun berada dan sedang apapun, yakinlah bersama Mekatur kita insya Allah dibimbing terus. Insya Allah kita diingatkan terus. Bahkan kita bersama-sama meningkatkan diri kita, meningkatkan keluarga kita, sahabat dan teman-teman kita untuk menuju tahapan-tahapan yang lebih baik, tambah baik, dan akhirnya husnul khatimah, penutup yang amat sangat baik. Amin ya rabbal alamin. Itulah doa kita bersama Mekatur pula kita saling mendoakan. Bersama Mekatur kita insya Allah meningkat ibadah dan amal soleh kita. Karenanya ikuti terus semua pengajian dan kajian dari Mekatur, khususnya di ruang-ruang media Mekatur semuanya. Jangan lupa terus mengikuti kegiatan ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk komen, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Bersama Mekatur, insya Allah kita raih sukses dunia, raih sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqallah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.